Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anjar Safitri dari kelompok 10 dengan judul makalah Teori Belajar Konstruktivisme. Saya akan menyampaikan dua materi. Yang pertama ada pengertian teori konstruktivisme dan yang kedua asumsi dan perspektif teori belajar konstruktivisme. Yang pertama, pengertian teori konstruktivisme. Konstruktivisme mempunyai arti bersifat membangun. Teori konstruktivisme adalah teori mengenai bagaimana peserta didik dapat membangun baik itu kemampuan, pemahaman, pengetahuan, serta pengalaman unik dalam hidupnya. Menurut Piaget, konstruktivisme sistem penjelasan mengenai bagaimana cara agar seorang individu mampu beradaptasi dan memperbaiki pengetahuan yang dimilikinya. Teori belajar konstruktivisme memahami bahwa belajar merupakan proses dalam membangun atau membentuk pengetahuan yang ada dalam diri individu oleh individu itu sendiri. Pengetahuan yang ada dalam pikiran individu tidak bisa begitu saja dipindahkan ke pikiran individu yang lainnya. Pembelajaran konstruktivisme merupakan suatu konsep pembelajaran yang mana berdasarkan pada sebuah pemahaman terhadap suatu proses pembelajaran yang dilalui oleh individu dalam melakukan proses rekonstruksi sebuah pengetahuan dan pengalaman yang dilakukan serta dilalui oleh individu tersebut. Dan yang kedua ada asumsi dan perspektif teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme memberikan keaktifan terhadap individu untuk belajar dan menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, teknologi, serta hal lain yang diperlukan dalam mengembangkan individu itu sendiri. Hasil belajar yang diperoleh bergantung pada pengalaman serta sudut pandang pemikiran yang dipakai dalam interpretasi pribadi. Konstruktivisme adalah sebuah pergeseran paradigma dari behaviorisme ke teori kognitif. Inti dari pembelajaran konstruktivisme adalah yang pertama, pengetahuan secara fisik adalah apa yang dibangun oleh peserta didik yang terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar. Yang kedua, pengetahuan secara simbolis dibangun oleh peserta didik yang melakukan representasi tindakan mereka. Dan yang ketiga ada pengetahuan adalah apa yang dibangun oleh peserta didik yang menyampaikan pemahaman mereka kepada orang lain. Dan yang terakhir, pengetahuan secara teori dibangun oleh peserta didik dalam menyampaikan hal-hal yang belum mereka pahami. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan rekan saya, Sri Lestari. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.